Sebelum saya lanjutkan perbincangan bersama Bapak Kevin Jong, Direktur Utama PT Harapan Duta Pertiwi Tbk, ada beberapa data yang sudah kami siapkan. Di antaranya adalah mengenai profil dari PT Harapan Duta Pertiwi Tbk dengan kode emiten HOPE atau HOPE dengan saham yang dilepas ke publik sebanyak 851.667.000 lembar saham atau sekitar 40% dari modal yang ditempatkan. Dengan underwriter PT Danatama Makmur Sekuritas dan PT Yuanta Sekuritas Indonesia. Kemudian tanggal IPO-nya adalah hari ini 24 Mei 2021, hari Senin, dengan harga IPO sebesar Rp118 per lembar saham dan target dari dana hasil IPO sebanyak 100,49 miliar rupiah. Dan penggunaan dana penawaran umum saham perdana tentu saja 90% digunakan untuk modal kerja, 5% untuk pembelian mesin, dan 5% lainnya untuk peningkatan pabrik. Dan dari, ini kemudian tadi saya sudah sampaikan penggunaan dana dari IPO sendiri. Kemudian secara kepemilikan saham dari PT Harapan Duta Pertiwi Tbk sesudah IPO, 59,4% adalah milik PT Harapan Grup Sukses, 0,6% milik PT Duta Pertiwi Indonesia, dan 40% milik dari masyarakat. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, karena 40% saham dipublish ke publik. Dan seperti aset, liabilitas, dan juga ekuitas dari PT Harapan Duta Pertiwi Tbk seperti Anda dapat saksikan di layar televisi. Baik, saya akan lanjutkan perbincangan saya bersama Pak Kevin. Pak Kevin, dari apa yang tadi kita sudah bincangkan, mengapa ini kemudian menjadi sebuah momen yang tepat untuk perusahaan melakukan IPO? Dikatakan sih gini loh Pak, kalau kata Ibu Kartini, habis gelap terbesar kawan Pak. Oke. Kami percaya pandemi tidak akan terus-menerus, pasti akan berakhir Pak. Cepat atau lambat dengan adanya vaksin, kami optimis pandemi pasti berakhir. Jadi kami nggak mau ketinggalan momen Pak. Tuh, tentu saja. Jangan sampai. Ya, melihat dari indikator-indikator peningkatan ekonomi ya Pak. Betul. Jangan sampai ketika ekonomi kita udah kembali normal, kami baru siap-siap Pak, bukan sudah siap. Makanya saat ini kami melakukan IPO Pak, karena kami ingin mempersiapkan terbaik mungkin dan tidak kehilangan momen itu. Oke, membaca momen itu adalah satu hal yang sangat penting dalam hal melakukan ekspansi bisnis begitu ya, agar kemudian potensinya dapat termanfaatkan dengan baik. Oke, kalau dilihat, mengapa IPO dilihat sebagai mekanisme pendanaan yang menarik untuk perusahaan, Pak Kevin? Ya karena dulunya kan kita hanya punya satu sumber pendanaan yaitu bank. Saat ini dengan kita menjadi perusahaan Tbk, kita ada satu sumber pendanaan lagi Pak, yaitu di bursa. Jadi dengan alternatif pendanaan ini, kami percaya ini bisa membantu pertumbuhan perseroan jadi lebih cepat dan lebih ekspansif lagi. Baik. Satu hal yang juga cukup menarik, Pak Kevin, kalau saya lihat dari IPO yang sudah dilakukan melalui Bursa Efek Indonesia, dari sudut pandang emitennya sendiri, setidaknya tahun inilah yang kemudian seingat saya begitu ya, emiten-emiten rata-rata mempublish prosentase jumlah saham yang dirilis ke publik rata-rata di sekitaran 20-an%, tapi kemudian HOPE merilis 40%. Pertimbangannya apa, Pak Kevin? Ya, kami mau memanfaatkan momen yang tadi saya sampaikan, Pak. Kami mau benar-benar kumpulin kekuatan untuk bisa memaksimalkan ketika semuanya sudah kembali normal, kami jadi terdepan Pak. Oke. Indikator apa sih Pak Kevin yang kemudian dibaca oleh Anda sendiri sehingga ini kemudian menjadi indikator utama lah, atau mungkin pertimbangan utama sebelum kemudian perusahaan memutuskan 40% aja deh yang dilepas ke publik. Mungkin dilihat dari kondisi ekonomi, kemudian juga dari demand market dan lain sebagainya. Apa saja yang dipertimbangkan? Dua-dua itu Pak, kondisi ekonomi dan demand market. Karena kondisi ekonomi vaksin kunci sih Pak. Kita melihat karena semua negara luar banyak yang sudah divaksin, bahkan saya dengar vaksin di UK
itu kasus COVID-nya langsung turun Pak ketika vaksinnya berhasil. Jadi kami optimis sih. Kemudian juga di market yang Indonesia ini sangat besar Pak. Kami melihat bahwa pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan di industri ini luar biasa Pak. Jadi kita memang benar-benar harus siapin lah dengan serius. Oke. Dari sudut pandang pengusaha sendiri cukup optimis dari apa yang diberikan oleh pemerintah untuk segera bangkit dari pandemi COVID-19 begitu ya. Sehingga itu kemudian terrefleksi dari indikator pertumbuhan ekonomi. Baik, oke. Animo dari investor sejauh ini seperti apa Pak Kevin? Puji Tuhan cukup baik sih Pak. Karena kemarin kita di proses penawaran umum perdana, kita oversubscribe kurang lebih 100 kali Pak. Jadi kami melihat ya animonya cukup baik. Ada waran juga yang disertakan? Ya Pak. Sejauh mana ini? Satu waran. Oke, sejauh mana ini kemudian menjadi bumbu lah dari excitement yang kemudian ditunjukkan oleh investor? Betul, pemanis Pak. Oke, dan serapannya juga kemudian sangat maksimal ya. Oke. Secara dana yang dihimpun dari IPO tadi sekitaran 100-an miliar penggunaannya, mungkin Anda bisa elaborasi lagi Pak Kevin. Ya sebagian besar untuk modal kerja, ya, ada sebagian lagi untuk meningkatkan fasilitas pabrik dan mesin-mesin. Karena memang ya tujuannya untuk tingkatin kapasitas, perbesar market share Pak. Jadi kita harus maksimalkan dengan modal kerja yang ada, dengan efisiensi yang ada, supaya perusahaan ini lebih baik lagi, secara finansial lebih bagus lagi, dan publik juga melihat ini perusahaan yang baik untuk diinvest. Baik. Ada keterlibatan dari investor yang kemudian lebih signifikan lah jika sebuah perusahaan sudah memutuskan untuk melakukan IPO begitu ya. Ada transparansi, kemudian juga GCG yang memang harus diperhatikan baik-baik. Bagaimana sebetulnya dari perusahaan sendiri menyesuaikan dalam core tadi, Pak Kevin, sehingga kemudian pada saat melakukan IPO, internal perusahaan sudah sangat siap untuk itu? Pastinya Pak. Kita sudah persiapin ini sudah cukup lama ya. Jadi memang kita ya dari family business ingin jadi profesional. Ketika kami merasa bahwa kami sudah cukup siap, kami coba mengajukan diri ke bursa dan ya puji Tuhan saat ini sudah naik tahap. Ya. Bagaimana waktu itu proses pengajuannya untuk melakukan IPO Pak Kevin? Artinya dari Bursa Efek Indonesia sendiri sudah sangat support sih ya untuk perusahaan melakukan IPO begitu, karena secara target dari Bursa Efek Indonesia sendiri juga menargetkan cukup banyak lah untuk perusahaan-perusahaan untuk melakukan IPO di tahun ini. Ya kami cukup didukung Pak, dan juga ya bukan berarti tanpa dicek dengan seksama ya. Juga banyak pertanyaan juga Pak dari bursa, dari OJK, tapi ya kami bisa menyajikan data dan menjawab ya apa adanya, memang karena begitu perusahaannya ya Pak. Kira-kira begitu. Baik, untuk bisa mengalami oversubscribe 100 kali, tentu saja dilakukan sosialisasi dan juga promosi dalam tanda kutip kepada investor lah. Pada saat masa pandemi COVID-19, sejauh mana ini kemudian menjadi sebuah tantangan Pak Kevin, Anda dan juga tim pada saat melakukan IPO, karena kan mereka kemudian perlu diinformasikan mengenai kondisi fundamental perusahaan dan lain sebagainya, tapi nggak bisa ketemu langsung tatap muka gitu, mungkin sosialisasinya dilakukan secara virtual dan lain sebagainya. Anda bisa cerita mengenai hal ini Pak Kevin? Betul Pak, itu dan juga sosmed Pak. Sekarang mungkin banyak juga investor yang milenial Pak, anak-anak muda. Kebetulan saya juga masih salah satu milenial Pak. Ya walaupun udah agak sedikit tua. Tapi ya memang kita sosialisasi begitu Pak. Sosmed ya. Memanfaatkan berbagai macam platform untuk kemudian melakukan sosialisasi gitu ya, dan juga target dari milenial sendiri yang memang Anda tuju.
Baik, Ya. kalau Anda tadi menyampaikan salah satu hal yang kemudian akan dilakukan oleh perusahaan pasca melakukan IPO adalah untuk meningkatkan kapasitas pabrik. Belum ada target untuk melakukan penambahan pabrik, Pak Kevin? Saat ini belum. Hmm, Tapi kami percaya dengan modal kerja, dengan teknologi yang baru, dengan upgrade pabrik kami, kapasitas kami akan naik. Dan kami akan maksimalkan, Pak. Jadi saat ini belum. baik. Tapi mungkin ke depannya kalau itu mungkin bisa, ya. Baik, secara market apakah sejauh ini hanya domestik saja atau mungkin ada proyeksi untuk kemudian melayani market regional ataupun mungkin global? Kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini Pak Kevin.